Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Najipah dari kelas PB 1C. Di sini saya akan membuat tugas video 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis tentang pendidikan yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Haji Ismail M.Ag. Ayat Al-Quran yang pertama yaitu surah As-Sad ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kitabun anjalnahu ilaika mubarakul liyudabbaru ayati waliyadzakkara ulul albab, yang artinya Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajarannya. Nilai pendidikannya yang pertama, pentingnya pendidikan karena tidak akan seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali bagi mereka yang mempelajarinya. Kedua, menjadikannya Al-Quran sebagai pedoman dalam menuntut ilmu. Yang kedua yaitu surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimat rusda, yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nilai pendidikannya yang pertama, bersikap sopan di saat belajar. Kedua, bermusyawarah dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, seperti dalam halnya berdiskusi di dalam kelas saat pembelajaran dimulai. Yang ketiga, surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah Tuhanmulah yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai pendidikannya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan kita untuk membaca sebagai pintu utama memperoleh ilmu pengetahuan. Membaca bermakna luas, baik membaca ayat-ayat qauliyah dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta. Yang kedua, proses membaca dan memperoleh ilmu harus dilandasi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kebaikan dan kemaslahatan. Yang ketiga, apapun ilmu yang kita peroleh harus menguatkan tauhid, akidah, iman, dan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya kami jadikan di atas hati mereka penutup-penutup sesuai dengan kehendak dan sikap mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan di telinga mereka ada penyumbat sehingga tidak mendengarkannya. Apabila engkau menyebut nama Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Nilai pendidikannya yang pertama, menetapkan tujuan menuntut ilmu untuk memperoleh ridho Allah dan menyempurnakan akhlak dan menghindari kehausan. Yang kedua, bersikap tekun, teliti, dan sabar dalam menuntut ilmu. Ketiga, memilih kitab yang jelas, terpercaya, dan masyhur penulisnya. Keempat, memilih guru yang terpercaya, kualitas ilmunya, dan mulia akhlaknya. Yang kelima, memilih teman yang mulia akhlaknya. Yang kelima yaitu surah At-Toha ayat 114 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fata'alallahul malikul haq Wala taj'al bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuh Wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya Maha tinggi Allah,
raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nilai pendidikannya yang pertama, untuk menjadi orang yang berilmu, kita harus memiliki niat yang kuat dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, dalam menuntut ilmu, kita harus bersungguh-sungguh dan berikhtiar kepada Allah, sabar, dan tidak boleh putus asa. Hadis pertama yang berbunyi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai pendidikannya yang pertama, keutamaan atau fadilah menuntut ilmu. Kedua, memberikan kemudahan dalam hidup dan menjadikan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan naiknya derajat seseorang. Hadis kedua yang berbunyi, man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Yang artinya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Nilai pendidikannya yang pertama, menguatkan rasa niat menuntut ilmu pada diri sendiri, seperti niat kita pergi ke kampus, ke sekolah untuk belajar. Yang kedua, semakin banyak pengalaman kita menuntut ilmu, semakin besar pula pahala yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga yang berbunyi, idza matal insanu khata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya, jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nilai pendidikannya yang pertama, hikmah menuntut ilmu. Kedua, harus mengamalkan suatu ilmu yang diperoleh agar amalnya tidak terputus. Yang ketiga, belajarlah bersedekah walaupun hanya sedikit. Hadis yang keempat yang berbunyi, man aroda dunya fa'alaihi bil ilm wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man arodahuma fa'alaihi bil ilm. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai pendidikannya yang pertama, pentingnya menuntut ilmu untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Yang kedua, tidak boleh merasa puas dengan ilmu apa yang kau dapatkan. Teruslah menuntut ilmu, maka derajat semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis kelima yang berbunyi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai pendidikannya yang pertama, kewajiban seorang muslim untuk menuntut ilmu. Kedua, menuntut ilmu adalah suatu ibadah. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan kurikulum yang ada. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.